Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak semua? Sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah. Kalau semangat pada pagi hari ini, alhamdulillah semua ya. Mudah-mudahan semangat kalian tetap terjaga ya. Tetap terjaga. Kalau sudah terjaga kesemangatan kalian, kalian bisa memperoleh pelajaran dengan baik dan mudah untuk yaitu dipahami dan dimengerti atau dimasukkan ke dalam pikiran kita semua ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya pada pagi hari ini sebelum materi saya berikan, saya mau mengabsen ya. Saya absensi dulu. Agatha ada masuk ya. Oke. Alrido ya, ada begitu ya. Angkat tangan. Amelia Hadiroh, Amira yang keras ya. Anissa masuk. Dava bilang ya masuk atau hadiroh begitu ya. Diana, Elrista, Afisahri. Angkat tangan yang tinggi ya. Biar Pak Yasin melihat dan mendengarkan ya. Inggih, Irdina, Jonathan, Julian, Kaisa, Naila Fasha, Naila Aufasakif, Naura, Naila Fasha, Nur Isna, Radinta, hadir. Restu, Septa, Hadir. Taufik, Yonata Pratama. Oke, alhamdulillah untuk hari ini semua hadir semua ya, masuk semua untuk menerima pelajaran dari Bapak Guru, yaitu pelajaran fikih ya. Namun sebelum pelajaran kita lanjut, nah yang nanti adalah topiknya adalah wudhu. Yaitu judul yang kita bahas nanti adalah bersuci, yaitu topiknya adalah wudhu. Namun sebelum pelajaran kita lanjut, Pak Guru lanjut untuk pelajarannya, saya kepingin bertanya kepada kalian. Semangat ya? Ya, untuk menjawab pertanyaan nanti semangat nggih? Oke, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan bersuci itu? Yang keras, ayo yang keras, Mas. Membersihkan gadas. Betul? Betul. Bersuci itu adalah membersihkan hadas kecil ataupun hadas besar. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Setelah kalian
menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kita lanjut untuk materi yang saya berikan, yaitu tentang bersuci dengan topik yaitu berwudu. Berwudu. Nah, sekarang Bapak Guru mau menjelaskan, karena untuk pelajaran fikih ya, pelajaran fikih itu pokok utamanya adalah apapun itu permasalahannya, yaitu tentang bersuci ya, bersuci. Mau melaksanakan apa saja itu harus, yang didahulukan adalah kita harus suci ya. Mau sholat terutama, mau mengaji umumnya ya, mau apa saja itu diusahakan, terutama dalam dua hal itu harus suci. Suci dari apa itu? Dari hadas kecil maupun hadas besar, dari hadas ataupun najis. Apa yang dimaksud dengan hadas? Yo, siapa bisa? Apa yang dimaksud dengan hadas? Kotoran. Yang lainnya? Yo, apa yang dimaksud dengan hadas? Siapa bisa? Siapa bisa? Apa yang dimaksud dengan hadas? Yo. Apa yang dimaksud dengan hadas? Mas Jona. Bisakah Mas Jona? Hadas adalah sesuatu yang harus dengan wudu. Kalau najis, kotoran yang terlihat atau ada bentuknya. Kalau hadas umpamanya, kalian contohnya apa? Kentut itu tidak kelihatan, tapi hadas harus berwudu. Kalau najis jelas-jelas kelihatan, wah ini ada najis, ini harus dibersihkan. Kalau memegangnya harus berwudu. Itu bedanya. Sekarang kita jelaskan satu persatu mengenai wudu. Wudu adalah bersuci dengan air yang dilakukan dengan cara khusus. Ya, bersuci dengan air yang dilakukan dengan cara khusus. Yang kewajibannya itu ditetapkan ya, yang kewajibannya itu ditetapkan dengan firman Allah, la taqbalas sholati atau sholata min ahdasa hatta yatawaddoa. Itu dalil yang menguatkan bahwa ya, wudu itu adalah harus dilakukan apabila ketika kita mau melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat, mengaji, tawaf ataupun sa'i. Bagaimana kalau kita tidak melakukan wudu, kalau kita mau sembahyang? Sholatnya tidak
absah. Maka itu kalau kalian semua atau kita semua mau melaksanakan sholat atau ibadah itu harus suci, harus wudhu, ya, harus wudhu. Oke, dari hadis tersebut yang artinya Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara atau di antaramu jika berhadas sehingga berwudu, ya. Jadi Allah tidak menerima dari sholatmu apabila kalian semua itu dalam keadaan hadas. Kalau orang desa mengarani batal, ya, tidak akan menerima. Allah tidak akan menerima apabila kalau kamu mau sembahyang dalam keadaan hadas. Yang selanjutnya yaitu keutamaan wudhu. Jadi kalau tadi adalah definisi wudhu, penjelasan dari wudhu, terus sekarang adalah keutamaannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah merilis tentang keutamaan wudhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidaklah aku menunjukkan kepadamu tentang amal dan menghapus kesalahan dan meninggikan kedudukan. Mereka menjawab, mau Rasulullah, sabda Nabi, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak menyenangkan, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu sholat setelah zuhur, itulah ribat. Ya, menunggu sholat setelah zuhur, itulah ribat. Itulah ribat. HR hadis riwayat Malik, Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Yang dimaksud dengan ribat itu adalah keterikatan diri di jalan Allah, ya. Ribat itu maksudnya keterikatan diri kepada Allah atau di jalan Allah. Yang selanjutnya yaitu kalau kita membahas tentang topik wudhu, mesti ada syarat dan rukunnya. Rukunnya apa? Yang pertama. Rukunnya apa yang pertama? Apa? Membasuh muka. Membasuh muka. Yang kedua? Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Membasuh kedua tangan sampai Ke siku. Yang ketiga? Mengusap kepala. Mengusap kepala Keseluruhannya. Yang keempat? Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Membasuh kaki sampai ke mata kaki. Terus yang kelima? Niat. Yang kelima apa? Niat. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Rukun wudhu yang pertama adalah Niat. niat. Yang kedua? Membasuh muka. Yang ketiga? Tangan. Membasuh kedua tangan. Terus yang keempat? Mengusap kepala keseluruhannya. Mengusap kepala. Terus yang kelima? Membasuh kaki sampai mata kaki. Mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Dalam artian tertib itu adalah urut.
Dari mulai niat sampai niat kelima itu adalah berurutan. Tidak boleh yang nomor 4 ditaruh di nomor 1, yang nomor 2 ditaruh di nomor 4. Itu namanya tidak urut. Maka itu yang pertama adalah rukun wudhu adalah yang pertama niat. Niat di mana itu? Niat di dalam hati. Hah? Di dalam hati. Niat di dalam hati. Niatnya bagaimana wudhu itu? Nah, itu niat. Terus ditambah kalau kita melaksanakan wudhu ditambah dengan sunnahnya ya, itu kan rukunnya, ya itu kan rukunnya. Ditambah dengan sunnahnya apa? Yang pertama adalah setelah kita niat, sunnahnya adalah membasuh telapak tangan di sela-sela jari. Nah, di sela-sela jari ini harus dibasuh, dikosoi, cara istilah bahasa Jawanya dikosoi. Nah, setelah itu sunnahnya lagi apa? Berkumur. Nah, berkumur. Atau kalau tidak berkumur itu pakai siwak juga boleh ya. Nah, begini itu harus berkumur. Setelah berkumur sunnahnya lagi membasuh hidung, masukkan air tapi jangan ditegak, nanti takutnya kalau ke apa itu kesela, ya dibersihkan. Setelah itu apa lagi sunnahnya? Membasuh telinga. Pinter sekali. Ada lagi? Apa lagi? Yo, sunnahnya apa? Sunnah wudhu? Membasuh muka. Membasuh? Apa? Membaca basmalah itu kalau pertama. Itu jelas ya. Nah, pertama tadi membaca basmalah. Kan niatnya sudah di dalam apa tadi? Rukun wudhu. Jadi pertama itu adalah membaca basmalah, bersiwak, terus membasuh dua telapak tangan, berkumur, terus mensela-mensela. Kalau ada yang punya jenggot, ini terutama orang laki-laki, dibasuh begini ya, mensela-mensela jenggot dari jari. Terus yang selanjutnya mengulang 3 kali basuhan, mulai dari sisi kanan ke sisi kiri. Terus menggosok, maksudnya menggosok itu apa? Kalau bahasa kita ngosoi ya, menggosok. Nah, yang selanjutnya mengusap 2 telinga. Yang ke-10 membasuh apa? Sebagian depan kepala. Yang ke-11 yaitu berdoa. Jadi kalau kalian melaksanakan wudhu, ya, kalau kalian melaksanakan wudhu itu disunahkan, ya, disunahkan untuk mendahulukan yang kanan, berapa kali? 3 kali. Umpamanya membasuh tangan sampai siku itu 3 kali kanan dulu, setelah itu terus jadi semuanya itu gerakan-gerakan itu sebanyak 3 kali. Itu adalah sunnah untuk wudhu. Ya, itu adalah sunnah untuk kita berwudhu atau bersuci. Ya, paham ya? Oke, terima kasih. Anak-anak masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Ya,
Mudah-mudahan sampai akhir nanti, akhir pelajaran nanti kalian tetap semangat ya, tidak usah tegang dan lain sebagainya. Ya, yang penting semangat. Oke, kita lanjut untuk sunnah wudhu. Jadi tadi Pak Guru mengatakan sunnahnya adalah yaitu diawali dari kanan. Dari kanan. Ya. Terus kalau kita melakukan sunnah untuk berkumur ya, berkumur ya, sunnah untuk berkumur tadi itu jangan sampai tangan itu waktu kita mengeluarkan air, membuang air kumuran itu jangan sampai ditaruh di tangan di bawahnya wajah, harus begini ya. Kenapa? Dikhawatirkan tetesan dari sini, dari air yang diusapkan di wajah itu nanti akan jatuh ke tangan ini, akhirnya wudhu kita kurang pas. Air yang jatuh dari sini ini namanya air, air yang sudah dipakai namun dipakai lagi menetes itu tidak sah untuk wudhu, itu namanya air. Yang keras siapa bisa? Musta'mal. Jadi jangan sampai wudhu kita itu batal gara-gara air musta'mal. Ya harus begini ya. Nah, tuh. Itu sunnah diantaranya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Tuh. Terus selanjutnya cara berwudu. Cara berwudu. Dari Humran, mantan budak Utsman bin Affan, bahwasanya Utsman minta diambilkan air wudhu, kemudian ia basuh kedua tangannya 3 kali. Ya, kamu dengarkan. Kemudian berkumur menghisap air ke hidung atau menyeburkannya lalu membasuh mukanya 3 kali. Membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, kemudian yang kiri juga seperti itu. Jadi seperti yang Bapak berikan kepada kalian tadi, yaitu kalau kita melaksanakan atau melakukan tata cara wudhu, yang paling kanan dulu 3 kali dan yang kiri 3 kali. Itu. Kemudian mengusap kepalanya. Ya, kepala ini diusap dengan air. Lalu membasuh kaki kanannya sampai ke mata kaki. Ya, mata kaki 3 kali. Kemudian Utsman berkata, saya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa, ya, barang siapa yang berwudu seperti wuduku, ini kemudian sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosanya. Ya, jadi kalau kita melakukan ibadah, ya, kita mau melakukan ibadah itu harus dalam keadaan suci. Suci atau bersih? Suci. Hah? Suci atau bersih? Suci. Suci. Kalau suci itu sudah bisa diartikan bersih. Tapi kalau bersih belum juga bisa diartikan suci. Itu yang paling sulit untuk kita mengamalkan atau melaksanakan. Kadang-kadang kalian sudah menganggap, wah ini sudah bersih ini. Nah, mentang-mentang sudah bersih, baju saya itu baru saya pakai, tempat itu sudah baru saja saya pel, sajadah saya dan lain sebagainya untuk tempat ibadah, ya, untuk sujud
kita mau melaksanakan sholat? Belum tentu, ya. Karena kita menganggap masih was-was, oh ini bersih betul atau belum. Kalau kita sudah menganggap, oh ini sudah suci, sudah suci, kalau suci, jelas. Tidur lelap yang tidak menyisakan daya ingat. Pules, tidurnya pules, nikmat, ya. Itu yang membatalkan wudhu yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, hilang akal atau stres, tidak normal pikirannya, ya. Jadi itu. Terus hilang akal karena gila, pingsan, mabuk, kena obat. Karena hal yang menyerupai tidur dari sisi hilangnya kesadaran. Jadi dua hal tersebut yang disepakati yaitu untuk yang membatalkan wudhu. Terus yang membatalkan wudhu yang diperselisihkan oleh para ulama diantaranya yaitu menyentuh kemaluan, ya. Jadi yang disepakati para ulama, yang diperselisihkan atau yang didebatkan oleh para ulama itu yang membatalkan adanya wudhu yaitu menyentuh kemaluan tanpa sekat. Umpamanya zona menyentuh kemaluannya, orang dilemei, itu batal. Naila juga begitu, anak perempuan itu tidak boleh. Makanya itu batal atau hadas. Yang kedua, darah yang mengucur. Kalian di sekolah kena paku tadi sudah Sudah wudhu. Kok mau ke masjid? Kena paku, akhirnya berdarah. Itu tidak boleh. Maka itu wudhunya adalah batal. Yang selanjutnya muntah. Mau ke masjid karena lari-lari, ya. Perut terlalu kenyang, akhirnya goek. Itu juga tidak boleh, maka wudhunya adalah batal. Yang selanjutnya menyentuh lawan jenis, ya. Menyentuh lawan jenis. Lawan jenis yang bagaimana ini? Antara laki-laki dan perempuan. Yang bagaimana? Yang tidak muhrim. Bukan muhrim. Nah, jadi kalau kalian sudah balik, ya sunat jelas balik itu kan, itu tidak boleh menyentuh yang bukan muhrimnya dikala kita mau beribadah atau sudah berwudu. Terus tertawa terbahak-bahak, goyu, ya, tertawa terbahak-bahak. Sekarang wajib berwudu, ya. Kenapa kita harus wajib berwudu? Karena setiap mau beribadah itu dalam keadaan kita harus suci. Yang pertama adalah untuk menjalankan sholat, ya, untuk menjalankan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah.
maupun mau sholat jenazah. Sholat jenazah itu ya tidak harus suci kita ya, harus setelah wudu. Pada waktu kita mau melaksanakan tawaf, tawaf itu adalah melaksanakan lari-lari kecil mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Yang selanjutnya adalah menyentuh mushaf. Apa itu? Contohnya adalah Al-Quran. Sekarang sunnahnya, sunnah kalau kita berwudu ya, sunnahnya adalah kalau kita mau melaksanakan apa saja itu disunahkan untuk berwudu, yaitu ketika mau zikir ya, itu kalau mau zikir itu disunahkan untuk berwudu. Terus ketika hendak kalian mau tidur itu diusahakan untuk berwudu. Kira-kira bisa atau tidak? Jarang kita laksanakan ya. Jarang kita laksanakan. Kalau sudah ngantuk ya, tidur sajalah. Nggak usah wudu. Kalau nanti wudu kena air malah nggak ngantuk. Ya, malah nggak ngantuk seperti Naila biasanya kalau tidur langsung tidur saja. Kalau mau wudu, wah nanti kena air yang jelas tidak ngantuk itu. Padahal itu disunahkan. Karena kita banyak wudu, aura kita semakin Pancat. wajahnya semakin bersinar. Ya, wajah kita semakin bersinar kalau kita banyak melakukan wudu. Yang selanjutnya disunahkan pula ketika memulai mandi ya, disunahkan pula memperbarui wudhu setiap sholat ya. Jadi kalau kalian mau sholat kemana saja ya, di mana saja tempatnya, atau di rumah atau di musola, kalau kita masih ragu, saya tadi sudah hadas atau belum ya, itu sebaiknya harus wudhu. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua pemberian materi tentang wudhu. Mungkin ada pertanyaan bagi anak-anak yang kurang jelas? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita melakukan diskusi kelompok ya. Kita melakukan diskusi kelompok. Dari satu kelas ini kita buat 6 kelompok ya. Dari satu kelas ini kita buat 6 kelompok. Satu kelompok sejumlah 4 orang ya. Sekarang langsung membentuk kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompoknya masing-masing. Yo, ini membentukkan kelompoknya depan itu ya, sama belakangnya. Yo, membentuk kelompoknya ya. Nah, nih.
Kalau sudah terbentuk, mohon untuk semua duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, ya, sudah terbentuk semua untuk kelompoknya. Sekarang Pak Guru mau membagikan tugas diskusi untuk tiap-tiap kelompok, ya, untuk tiap-tiap kelompok. Nah, ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Ya, untuk kelompok 5. Kayaknya ngadep sama Elis. Ini kelompok 5. Sudah dapat semua ya? Sudah dapat semua ya? Oke, terima kasih. Kalau sudah mendapat yaitu bahan diskusi, ya, mendapat bahan diskusi, anak-anak silahkan untuk membuat diskusi tiap-tiap kelompok yang Bapak berikan kepada anak-anak semua, ya, ya, paham ya? Tugas kalian adalah memberi nanti kalau sudah kalian membuat kelompok itu membuat permasalahan, permasalahan, nanti yang menjawab untuk kelompok ini yang menjawab kelompok sana, ini kelompok sana, kelompok 1 yang menjawab kelompok 2 dan seterusnya. Paham ya? Oke, sekarang kalian buka buku fikihnya dulu. Wah, buku fikihnya, karena bahan untuk diskusi itu nanti adalah buku fikih atau modul ajar fikih itu, ya. Ya. Terus nanti begini, jawabnya di sini ya, ditulis di sini ya. Ditulis di kertas yang kosong itu tadi. Nah, permasalahannya apa? Kamu tulis di kertas ini yang kosong ini. Ya. Oke. Kira-kira sebelum diskusi dilaksanakan atau berlanjut, ada yang kurang jelas? Jelas semua ya? Oke, terima kasih. Semangat! Semangat! Silahkan untuk dikerjakan.
Harus kompak dalam satu tim ya. Harus kompak dalam satu tim dari keempat kelompok itu untuk memecahkan masalah itu. Masalahnya apa? Itu tergantung pada kelompokmu masing-masing. Ya. Apa? Ya, bisa mengambil dari diskusi satu atau dua boleh ya. Kalian kesepakatan ya. Waktu 5 menit ya. Waktunya 5 menit. Ada yang sudah? Belum? Yang sudah kira-kira kelompok berapa?
Kelompok 3 sudah siap? Belum? Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah, untuk presentasi ya, penilaian tentang kalian harus berkunjung ke kelompok lain. Paham ya maksud Bapak Guru? Kalian harus berkunjung kelompok 1 ke kelompok 3. Ya. Oke, kelompok 1 sudah siap? Sudah? Silakan kalau sudah untuk kelompok 1 berkunjung ke kelompok 3. Kelompok 3 itu perwakilan saja, perwakilan salah satu ya, perwakilan salah satunya ya, berkunjung. Ya, yang mewakili kelompok 3. Setelah itu untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Nah, membacakan hasil diskusinya, nanti yang menjawab adalah kelompok 3. Nah, hasil diskusinya apa? Kelompok 1. Kelompok 1 hasil diskusinya. Coba berdiri tidak apa-apa, boleh dibacakan. Terus yang menjawab kelompok 3. Coba bacakan hasil diskusi tadi apa? Yo, hasil diskusi kelompok 1 dibacakan oleh Mas Jona. Silahkan. Nomor 1. Yang keras Mas Jona, biar kelompok 3 mendengarkan. Apakah adanya minyak, tinta, dan cairan lain yang membengkak berdampak terhadap bersudi? Ya, untuk kelompok 3 menjawab. Yang keras, yang keras ya. Untuk diulangi pertanyaannya Mas Jona, dari kelompok 1 memberi kunjungan kepada kelompok 3 untuk membahas tentang tata cara
Nah, apa tadi? Berwudu. Apakah adanya minyak, tinta, dan cairan lain yang membeku berdampak terhadap bersuci? Apa yang dapat menghalangi wudu dapat membatalkan wudu. Apa jawabannya? Apa yang Apa yang dapat menghalangi wudu dapat membatalkan wudu. menghalangi wudu dapat membatalkan wudu atau wudunya kurang sah. Contohnya itu yang dimaksud. Kalau kita mau berwudu, kalau kita mau wudu, mau melakukan ibadah, kok di tangan kita itu masih ada yang berupa cat atau minyak yang tidak tembus, airnya tidak tembus ke kulit, maka wudunya tidak absah. Harus dihilangkan, harus mengenai kulit. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Tepuk tangannya mana? Oke, terima kasih ya. Jawabannya alhamdulillah sudah agak benar. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 berkunjung ke kelompok 3. Sekarang kelompok 2 berkunjung ke kelompok 4. Ya, kelompok 3 berkunjung ke kelompok 4. Nanti yang bertanya adalah kelompok 4 ke kelompok 3. Silahkan. Perwakilan dari salah satu kelompok. Ya, permasalahan apa yang ada di kelompok ini dikunjungkan ke kelompok 3. Oh, dia 2. Maaf. Ya 2. Apa? Kelompok 5 sana. Ya, silakan. Yuk. Dari kelompok 3 ada permasalahan apa? Ya kelompok 3 itu kelompok 4 ya, mohon maaf. Diharuskan wudu sebelum masuk. Nah, apakah diharuskan wudu sebelum seseorang itu masuk Islam? Nah, ya? Tidak diharuskan. Nah, Kalau dia apakah diharuskan wudu sebelum ada seseorang itu masuk Islam? Untuk memberi pertanyaan atau tanggapan dari kelompok perwakilan kelompok 3 bagaimana? kalau itu tidak diharuskan, kalau dia mengucap 2 kalimat syahadat maka ucapan itu sah dan dia menjadi orang Islam. Ya. Sudah setuju untuk jawabannya? Sudah ya. Belum diharuskan, karena yang diharuskan seseorang untuk memeluk agama Islam masuk itu yaitu syahadat dulu. Karena apa? Tata cara wudhu dan selanjutnya kemungkinan besar belum bisa. Oke, terima kasih. Jawabannya untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 6 ya. Kelompok 6 untuk berkunjung ke kelompok 5. Kelompok 6 untuk berkunjung ke kelompok 5. Oke. Yang ditanyakan untuk kelompok 5 apa tujuan bersuci? Ya. Mohon untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 6.
Tujuan membersihkan diri dan bersuci juga berbeda. Membersihkan diri untuk membersihkan kotoran yang melekat dan mengikuti pola hidup sehat. Bersuci bertujuan agar ibadah yang dilakukan diterima, seperti sholat yang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika pelakunya tidak dalam keadaan suci. Ya. Sudah puaskah untuk jawaban itu? Oke. Jadi tujuannya adalah itu yang dilontarkan oleh kelompok 5. Oke, terima kasih pada anak-anak semua untuk diskusi pada pagi hari ini. Insya Allah jawaban atau kunjungan kalian ke kelompoknya kelompok lain, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan dijawab sesuai dengan pembelajaran, dijawab dengan baik dan benar. Oke, terima kasih ya. Setelah itu untuk tugas kalian dikumpulkan lagi ya. Tugasnya dikumpulkan. Ini saya yang ya dikumpulkan lagi tugas diskusinya ya. Tugas diskusinya dikumpulkan semua. Oke, terima kasih. Ya. Masih semangat? Masih semangat, alhamdulillah. Untuk pertemuan pagi hari ini ya, Pak Guru membahas tentang bersuci yang bertopikkan adalah berwudu. Jadi kesimpulannya yaitu wudu itu adalah apa? Syarat sebelum melakukan kegiatan ibadah. Jadi kesimpulannya wudu itu adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kita melakukan ibadah, terutama sholat, mengaji, tawaf dan sa'i. Itu adalah hal yang paling pokok tentang wudu. Oke, terima kasih. Diambil dari kesimpulan tersebut, maka kita seyogyanya dan seharusnya ya, sebelum kita melakukan ibadah, kita harus benar-benar suci ya. Kita harus benar-benar suci. Supaya apa? Yang mau kita laksanakan untuk beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan ya, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Setelah bermanfaat, kalian ya bisa mengamalkan sesuai dengan tujuannya ya. Terima kasih untuk anak-anak semua. Pada pagi hari ini materi yang Bapak berikan mudah-mudahan bisa kalian pahami. Setelah bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Mohon sekarang untuk berdoa dulu, membaca hamdalah. Mudah-mudahan pagi hari ini apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi
kita semua. Allahumma amin. Sekian, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi